Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguna Diva Cahyani dengan NIM 2405070054. Program Studi Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang, Rombel Pendidikan Agama Islam di F3314 pukul 09.00 sampai 10.40 dengan dosen pengampu Pak Nafis Azmi Amrullah, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan pergaulan dalam Islam. Nah, jadi pergaulan yang baik adalah pergaulan yang tidak melanggar norma dan juga tidak melanggar syariat agama. Di Islam kan mengajarkan kepada kita untuk bergaul baik yang sifatnya pribadi maupun berkelompok. Eh, untuk tercapainya pergaulan yang baik, ada kalanya kita harus mengetahui adab-adabnya. eh, Apa sih ada pergaulan dalam Islam itu? Nah, jadi singkatnya ada pergaulan dalam Islam itu yaitu tata cara kita bersosialisasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan adab pergaulan dal- dalam Islam ini dibagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama ada adab pergaulan terhadap orang tua, yang kedua ada adab pergaulan dengan teman sebaya, dan yang ketiga ada adab pergaulan terhadap lawan jenis. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu adab pergaulan terhadap orang tua. Eh, ada menghormati dan merendahkan suara kita ketika berbicara dengan orang tua tersebut dan tidak memandang tajam. Maksudnya gimana? Menghormati dengan suara yang lembut atau merendahkan suara itu ketika kita berbicara kepada orang tua tersebut, eh, pentingnya kita menurunkan nada suara eh, dan juga memakai nada suara yang lembut dan sopan, tidak meninggikan nada suara tersebut. Lalu gimana sih maksud yang tidak memandang tajam itu? Maksudnya kita tuh jangan memandang orang tersebut dengan eh, wajah atau apa ya yang terkesan menantang seperti itu ya. Itu tandanya tidak sopan. Selanjutnya tidak memotong pembicaraan. Nah, ketika orang tua berbicara, ada baiknya kita harus mendengarkannya sampai pembicaraannya selesai. Memotong pembicaraan itu tuh termasuk sifat yang kurang ajar dan tidak menghargai posisi mereka sebagai orang tua. Ada pula untuk mendahulukan orang tua. Maksudnya gimana? Itu memberikan prioritas kepada mereka dalam berbagai hal seperti kayak membantu dalam kebutuhan sehari-hari, mengutamakan pendapat mereka terlebih dahulu selama tidak bertentangan dengan agama dan memenuhi hak-hak mereka. Lanjut, eh, tidak membalas orang tua yang mencela kita. Maksudnya gimana? Jika orang tua melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan, termasuk mencela kita, hmm, kita tuh harus bersikap sabar. Jangan membalas eh, ucapan-ucapan mereka gitu. Eh, Lalu selanjutnya yang kedua ada pergaulan dengan teman sebaya. Yang pertama menghargai. Seperti menghargai teman, berarti kita bisa memberikan penghormatan kepada mereka, seperti menghargai pendapat atau pilihan mereka tanpa memandang latar belakangnya. Nah, ya seperti ini tuh bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Lalu selanjutnya ada menghormati. Menghormati teman itu eh, memperlakukan mereka dengan sopan, tidak merendahkan dan tidak berbicara kasar. Nah, menghormati juga itu bisa mencakup menjaga ucapan dan perilaku agar tidak menyakiti perasaan mereka. Lalu eh, kita juga harus mau memahami keadaan orang lain. Maksudnya gimana? Memahami keadaan teman sendiri itu berarti kayak memiliki suatu empati. Eh, Empati terhadap masalah, perasaan atau situasi yang mereka alami seperti itu. Selanjutnya biasakan untuk memberikan pujian kepada mereka. Nah, pujian ini tuh
bisa dikatakan sebagai cara kita menghargai dan mengapresiasi kebaikan, keberhasilan, atau usaha teman-teman kita dengan tulus. Selanjutnya, memberikan mereka motivasi. Ketika teman mengalami kesulitan atau merasa kurang percaya diri, kita harus memberikan dukungan dengan kata-kata positif atau tindakan-tindakan seperti mendengarkan, eee, mungkin curhatan mereka atau ya seperti itu ya. Eee, Selanjutnya, bercanda sewajarnya. Ya bercanda kan memang salah satu bagian dari interaksi sosial, tapi kita harus memiliki batasan tertentu supaya tidak menyinggung perasaan, teman kita sendiri. Kita ada baiknya menghindari candaan yang bersifat kasar, sensitif, dan juga merendahkan. Selanjutnya ada juga, eee, menjaga kepercayaan. Maksudnya gimana kita, jangan mengkhianati atau membocorkan rahasia yang sudah diceritakan teman kita kepada kita. Eee, jadi, menurut saya itu sikap ini tuh untuk menciptakan rasa aman dan memperkuat hubungan. Nah, kepercayaan itu, merupakan dasar dari setiap hubungan yang baik. Selanjutnya ada yang ketiga, yang terakhir, ada pergaulan terhadap lawan jenis. Nah, ya, yang pertama itu menundukkan pandangan. Dalam Islam, menundukkan pandangan berarti menghindari memandang lawan jenis dengan niat yang tidak baik atau berlebihan. Nah, ini juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 untuk menjaga pandangan, menghindari dosa dan menjaga kesucian hati. Selanjutnya ada menutup aurat. Nah, menutup aurat ini merupakan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah, timbulnya fitnah. Jadi kalau kalian belum tahu aurat laki-laki itu, berada di, pusar hingga lutut, kalau yang perempuan itu mencakup seluruh tubuh kecuali, wajah, telapak tangan, mmm, ya seperti itu dan sebisa mungkin berpakaian sopan. Nah selanjutnya adalah tidak, menghindari berdua-duaan. Nah, situasi tersebut ketika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berada di tempat yang sepi atau tertutup yang dapat menimbulkan fitnah atau godaan. Nah, larangan ini tuh bertujuan untuk mencegah, tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada tidak bersentuhan. Di Islam, melarang sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti berjabat tangan, memeluk, atau kontak fisik lainnya. Larangan ini tuh untuk menjaga kesucian, dan juga mencegah terjadinya fitnah. Eee, Rasulullah Shallallahu alaihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda, "Sesungguhnya kepala seorang ditusuk dengan jarum besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." Nah, mungkin begitu saja, yang bisa saya jelaskan tentang pergaulan dalam Islam dan lebih tepatnya adab, pergaulan dalam Islam yang mencakup 3 hal tadi yang sudah saya jelaskan. Saya minta maaf apabila, ada kesalahan kata, maupun perbuatan. Mmm, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.